Di BAP pertama waktu dia masih sebagai terlapor sebelum jadi tersangka, ini Ferry mengakui bahwa memang darah itu karena dia punya jidat ditekan kepada hidungnya. Jadi dan itu dia tanda tangani. Ya, jadi di BAP pertama diakui tuduhannya daripada si Vena itu. Sesudah jadi tersangka, sesudah ada pengacara, jadi berubah. Dan lagi pula mana ada sih orang mukul-mukul kepalanya berdarah, bagaimana sih? Kan pasti ada bekasnya, tapi kalau ditekan begitu, dia kan jago silat gitu kan. Makanya darah begitu banyak. Dan juga perdebatan waktu di kamar hotel itu yang petugas datang segala macam, mereka bertengkar habis. Kelihatan sekali bahwa memang itu adalah perbuatan dia. Ini saya jelasin ya, sangat tidak tepat. Aduh bang, kok mundur jadi pengacara Ferry Irawan? Kalau soal KDRT saya nggak mau bela. Lah, abang mau bela apa emangnya kalau bukan soal KDRT? Be profesional dong. Saya lihat beberapa kali blunder karena dihujat sama netizen mundur alon-alon. Gak boleh, harusnya tetap konsisten dong. Karena ini reputasi abang juga gitu loh. Karena saya salah satu fans abang loh. Jadi kalau misalnya abang mundur sebelum berperang, ya ini lama-lama kelihatannya nggak profesional gitu loh. Kalau bukan soal KDRT, emang soal apa lagi yang mau bela gitu loh? Ya sampaikan saja. Ya abang harus tutup telinga kanan, tutup telinga kiri, ya lurus saja gitu loh. Kalau misalnya begini terus, ya lain kali kan hati-hati, klien hati-hati pastinya untuk pakai abang gitu loh. Ya saran saya, abang lain kali sebelum megang kasusnya, ya abang betul-betul pertimbangkan, kapan perlu minta pendapat keluarga. Kalau memang udah siap lahir batin baru dibela gitu loh. Karena memang ini saya lihat bukan kali pertama ya abang mundur, karena sebelumnya juga di kasus Gala ya pernah juga mundur gitu loh. Disayangkan sekali. Abang harusnya tetap konsisten dan maju terus gitu loh. Karena kan abang sebagai pengacara tidak identik dengan klien abang ya. Sorry nih bang, karena saya fansnya abang gitu loh. Ya ini bukan karena saya sentimen sama abang sama sekali, enggak bang. Kalau mungkin ada kata atau sikap kurang berkenan, mohon maaf lahir batin, seniorku, salam hormat. Kalau saya dibilang pansos itu artinya kita harus sama-sama tahu pansos adalah seseorang yang nobody atau bukan siapa-siapa atau tidak terkenal atau skuter kurang terkenal, ya itu panjat sosial sama seseorang yang terkenal atau lagi viral. Gitu. Jadi kalau saya sih tidak merasa pansos. Saya merasanya hanya saya terpanggil membantu kawan saya Ferry, yang dimana pada saat saya baru pulang dari Amerika dia menghubungi saya. Ya dia telepon saya kan pengacara. Artinya kalau bicara itu sesuai dengan fakta. Ini fakta rekam percakapan saya, rekam komunikasi dengan Ferry itu lengkap. Ya jadi kalau ada pengacara senior yang bilang dia dihubungi sama istrinya Ferry terus dia publikasi, boleh. Terus kenapa kalau saya dihubungi sama Ferry saya publikasi nggak boleh? Kaum laki-laki juga bisa menghargai perempuan ya. Kalau misalkan ingin melawan perempuan, ya jangan. Kalau ingin melawan perempuan ya jangan tandingannya itu laki-laki ataupun tandingan laki-laki ya perempuan jangan. Makasih mami. Sudah sepatutnya setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang penting nggak sampai bonyok, nggak sampai berdarah-darah. Kalau sampai berdarah-darah, saya nggak tahu yang mulia. Saya nggak tahu yang mulia. Proses. Begini bos, ini kan baru Vena Melinda yang menyatakan dia di KDRT oleh Ferry Irawan. Anggaplah Bang Ferry ini adalah benar-benar telah menyakiti istrinya di masa-masa lalu dan yang sekarang. Namun kan sekarang baru dilaporkan oleh Vena Melinda terkait kalau Vena Melinda bahwa dia dari dulu disiksa atau bagaimana, itu adalah motif. Dalam hubungan perkara pidana, motif tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah bukti visum bahwa benar Ferry Irawan benar bahwa Vena Melinda itu telah
di KDRT oleh suaminya sendiri. Namun walaupun ada bukti atau ada pernyataan dari Vena, Mbak Vena maksud saya, itu harus dibuktikan dengan saksi-saksi yang ada, bukan cuma pernyataan tunggal dari Mbak Vena. Nah, sekarang kita terlanjur menjustis Mas Ferry. Mas Ferry kan belum mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkait tentang dirinya tuh. Apalagi ada Mas Ferry sudah menghubungi beberapa lawyer tuh. Salah satu lawyer diantaranya sudah menyatakan bahwa apa yang dikatakan istrinya tidak sepenuhnya benar. Ini ya, ingat bahwa tidak ada satupun yang bisa menyatakan Mas Ferry itu bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Kita netizen tunggu aja sampai benar-benar proses ini digelar oleh kepolisian dan disidangkan oleh hakim di pengadilan. Jadi kita tidak usah menduduh-duduh dulu apa benar Mas Ferry seperti itu atau tidak, karena setahu saya dan melalui pemberitaan Mas Ferry ini katanya memukul. Itu pernyataan Mbak Vena. Mbak Vena menyatakan bahwa dia dipukul di KDRT, patah hidungnya dan sebagainya. Itu kata Mbak Vena. Tapi terakhir ada pernyataan Mas Ferry mengatakan ada beberapa pernyataan dari istrinya itu tidak benar. Nah, sekarang ini kan sudah kedua-duanya nih udah ketemu, diminta para pihak nih. Pihak pertama menyatakan dipukul, para pihak yang lain menyatakan tidak sepenuhnya benar. Demikian ya. Jadi netizen-netizen kita tunggu aja gelarnya ya. Demikian, terima kasih. Dari saya Guntur Deseo, Sulawesi Selatan, Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vena Melinda stres bayar cicilan suami. Hotman Paris bongkar tabiat lain Ferry Irawan. Ferry Irawan telah ditahan atas kasus KDRT, dilaporkan istrinya, yaitu Vena Melinda. Meski sudah jadi tersangka, keburukan Ferry Irawan masih dikuliti sang istri yang kadung kecewa. Bahkan, bukan hanya Vena Melinda yang mengungkap tabiat Ferry Irawan. Ini, Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda juga ikut membongkar tabiat lain dari Ferry Irawan. Hotman Paris mengungkap curhatan Vena Melinda yang selama ini stres selama dinikahi Ferry Irawan. Pengacara kondang itu menyebut Ferry Irawan suka mengutang hingga tak modal selama menikah dengan Vena Melinda. Kuasa hukum Vena Melinda ini mengungkapkan jika selama menikah, Ferry Irawan kerap berhutang. Ironinya, Ferry Irawan tak mampu untuk membayar tanggungannya tersebut. Alhasil Vena Melinda yang menanggung harus membayar utang Ferry Irawan. Vena harus bayar cicilan banyak Shopee gitu, ucap Hotman Paris. Kemudian, Hotman Paris juga membeberkan tanggung biaya yang harus dikeluarkan Vena Melinda, 5 juta sebulan. Parah banget sih, jelas Hotman Paris. Akibat pola Ferry Irawan, Vena Melinda lah yang harus bertanggung jawab. Iya, katanya cicilan Shopee itu selama menikah si Vena yang bayar. Itu gimana coba? Sambung Hotman Paris. Ternyata, bukan hanya itu. Hotman Paris mengatakan, jika selama menikah dengan Vena, Ferry selalu meminta jatah uang setiap keluar rumah. Ferry juga sering meminta uang pulsa. Aku baru tahu juga kalau dia keluar rumah. Ia minta uang Grab 150.000, minta uang pulsa 230.000, beber Hotman. Hotman Paris mengaku miris melihat Vena Melinda menceritakan pengalaman pahitnya saat mendengarkan cerita Ibu Farel. Aduh, gimana coba kalau kayak gitu, sambungnya. Lebih lanjut, Hotman Paris juga menegaskan jika Vena Melinda akan segera urus gugatan cerainya kepada Ferry Irawan. Hotman Paris mengatakan jika Vena Melinda lagi mempersiapkan berkas terkait gugatan cerai kliennya. Ini lagi mempersiapkan gugatan cerainya dan bukti-buktinya, ucap Hotman Paris. Hotman Paris juga mengatakan jika gugatan cerai yang dilayangkan Vena Melinda sudah dipastikan. Sudah dipastikan, melihat keseriusannya Vena, sudah dipastikan jadi cerai, sambung Hotman Paris. Pengacara Vena Melinda ini juga mengatakan jika berkas gugatan cerai akan segera dilaksanakan dan dimasukkan ke pengadilan agama. Segera dimasukkan ke pengadilan agama, ditunggu saja update selanjutnya, jelas Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman Paris juga mengungkap kondisi Vena Melinda. Ia pun mengatakan jika kondisi Vena masih lemas dan sangat sensitif. Kondisinya masih lemas, masih sangat sensitif juga, bebernya. Hotman Paris juga mengatakan jika mental Vena Melinda cukup terganggu. Hotman juga mengatakan jika Vena
hingga detik ini masih mengalami trauma. Ya, mentalnya kelihatan terganggu. Sedih pastinya kan? Tadi aja saya yang bujuk dia buat datang ke acara TV. Tapi untuk sore ini, dia nggak mau, ungkap Hotman Paris. Vena Melinda sudah yakin untuk menggugat cerai sang suami Ferry Irawan. Ibunda Farel Bramasta itu seolah sudah kapok membangun biduk rumah tangga bersama Ferry Irawan. Vena Melinda takut kembali mengalami KDRT jika tak menggugat cerai sang suami. Keputusan tersebut sudah bulat. Dirinya tidak ingin mati konyol oleh perbuatan sang suami. Atas peristiwa KDRT yang dialaminya ini, Vena mengaku akan berjuang untuk para wanita yang mengalami nasib serupa dengannya. Saya ingin hidup yang tenang. Saya tidak ingin mati konyol. Saya hanya ingin selepas ini insya Allah, kalau Allah mengizinkan, berjuang untuk semua perempuan dimanapun kalian berada. Kita sama-sama berjuang. Jangan ada lagi yang menzalimi diri kita, siapapun itu, terutama suami. Karena dalam Islam pun tidak ada seperti itu, ungkap Vena Melinda. Sebagai istri, Vena Melinda akan menerima kekilafan suami. Namun, apa yang dilakukan Ferry Irawan sudah cukup bagi Vena Melinda. Suami yang baik pasti akan gentle mengakui kesalahannya. Ferry Irawan justru berusaha cuci tangan dan berbohong. Kalau dia gentle, mungkin saya akan maafin dia saat itu. Dia selalu minta maaf kalau nggak buat saya bahagia. Tapi bukan itu, jangan jadi orang manipulatif. Saya taruh kepercayaan saya, nyawa saya, dan anak-anak saya ke dia. Saya bangga, saya masih diselamatkan sama Allah dan bisa bicara, tutur Vena Melinda.